Baik, perkenalkan nama saya Mesya Boimau dengan NIM 1803030042, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas materi sosiologi politik, yaitu Power Politics and Society pada bagian keempat atau bab keempat, yaitu mengenai politik kehidupan sehari-hari, ekonomi politik. Tujuan di bab ini adalah untuk menunjukkan bagaimana politik memainkan peran penting lembaga utama, ekonomi, pendidikan, dan keluarga, dan dalam aspek lain, kehidupan kita yang terkait infrastruktur, perawatan kesehatan, kebebasan sipil, dan hubungan ras dan etnis, sepanjang kita lihat opini publik untuk membantu kita memahami apa yang mungkin dipikirkan oleh orang Amerika atau tipikal, berbagai masalah dan apa nilainya. Contoh yang kami gambarkan bagaimana politik mempengaruhi kami dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Dalam bab ini, kami membahas politik dan ekonomi, termasuk melihat infrastruktur yang mempengaruhi perekonomian dan masyarakat. Istilah mungkin hubungan antara negara dan ekonomi adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan petunjuk kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat kita. Margar berpendapat bahwa kekuatan politik dalam masyarakat hanya dapat dipahami sebagai sintesis dari tindakan lembaga, pemerintah, dan ekonomi. Konsekuensi dari tindakan bisnis dan pemimpin pemerintah mempengaruhi semua orang, termasuk pekerjaan, pajak, harga, layanan publik, dan perang perdamaian. Kapitalisme dan demokrasi. Secara teknis, sistem ekonomi Amerika Serikat telah diberi label, yaitu campuran, yang menunjukkan adanya keterlibatan lembaga swasta dan publik, kepemilikan properti, pengejaran keuntungan pribadi dan kompetitif, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien dan memotivasi individu untuk bekerja keras, meskipun dalam kenyataan hal-hal mungkin tidak selalu berhasil lewat sana. Sebagai sistem ekonomi, Amerika Serikat adalah sistem kapitalis dan secara politik dianggap sebagai demokrasi. Meski idealnya dalam sistem politik, warga negara berhak memilih, memiliki hak yang sama di depan hukum, dan memiliki akses ke politik sumber daya ekonomi yang mempengaruhi aspek-aspek ini. Robertson menunjukkan bahwa bagian dari kemungkinan dilema memahami hubungan kompleks antar politik dan ekonomi berkisar pada perbedaan interpretasi kebebasan, nilai yang paling kita dukung dengan kuat. Lebih khusus lagi, beberapa penekanan ukuran kebebasan dalam definisi kebebasan, sementara yang lain menekankan kebebasan sebagai promosi kesetaraan. Kerangka teoritis. Berbagai kerangka teoritis memberi kita pandangan yang berbeda tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Selain diskusi tentang pluralis, elit manajerial, kelas Marxin, pasca modern, pilihan rasional, dan kerangka institusionalis, kami juga mempertimbangkan kelas teori dominasi kekuasaan. Kelas menengah. Seperti yang ditunjukkan Margar, kebanyakan orang mengidentifikasi diri sebagai anggota kelas menengah yang mewakili sebagian besar populasi. Dia juga mengakui hal itu di berbagai waktu. Sebagian dari kebijakan pemerintah memang menguntungkan kelas menengah. Misalnya, wajib sekolah umum telah dianggap sebagai cara penting untuk mempromosikan struktur kesempatan yang sama, seperti halnya pendirian perguruan tinggi dan universitas hibah tanah. Pembentukan pajak penghasilan progresif pada tahun 1913 juga idealnya untuk membantu pemerataan distribusi pendapatan. Dalam menghadapi depresi besar, sistem diciptakan untuk menyediakan jaringan pengaman bagi mereka yang pensiun atau tidak lagi dapat bekerja dalam angkatan kerja berbayar. Undang-Undang Hubungan Perubahan Warga tahun 1935
mengizinkan pekerja industri untuk berorganisasi menjadi serikat pekerja, dan G. Bill of Rights setelahnya, Perang Dunia II, dan undang-undang lainnya mendorong para veteran yang kembali untuk kuliah dan membuatnya kepemilikan rumah lebih banyak tersedia. Apa yang menjadi sangat jelas dalam dekade pertama dari 20 tahun abad pertama, bagaimanapun adalah bagai kelas menengah menurun, bahkan dalam menghadapi peningkatan produktivitas dan tingkat profitabilitas yang tinggi. Perpajakan. Salah satu slogan revolusi Amerika adalah tidak ada pajak tanpa perwakilan, yang menunjukkan seberapa kuat perhatian orang tentang membayar pajak yang tidak adil. Benjamin Franklin adalah kemungkinan sumber pertanyaan. Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak, yang menunjukkan luasnya perpajakan. Seperti yang telah disebutkan, kebijakan pajak alat dasar yang tersedia bagi pemerintah untuk membantu mengatur perekonomian. Konstitusi Amerika Serikat menyatakan dalam pasal 1 bagian 8 bahwa Kongres akan memiliki kekuasaan untuk meletakkan dan memungut pajak, tugas impor dan cukai, untuk membayar hutang dan menyediakan pertahanan bersama dan kesejahteraan umum Amerika Serikat. Pada tahun 1912, Amandemen ke-16 memberi Kongres kekuasaan untuk memajaki pendapat tanpa pembagian, dan Kongres kemudian mengadopsi pendapat bertingkat pajak atas individu dan bisnis. Sementara hanya sedikit yang akan mengatakan mereka menikmati pembayaran pajak. Banyak yang mungkin setuju dengan Supreme Hakim Pengadilan Oliver Wendell Holmes bahwa pajak adalah yang kami bayarkan untuk masyarakat yang beradab. Pajak digunakan untuk layanan yang dibutuhkan orang agar dapat berfungsi di masyarakat yang kompleks, termasuk pendidikan umum, perlindungan, kebakaran dan polisi, jalanan, pertahanan militer, dan program kesejahteraan sosial. Meski menginginkan layanan penting dari pemerintah, warga sering mengungkapkan kekhawatiran tentang berapa banyak mereka membayar pajak. Pertanyaan kunci tentang perpajakan adalah siapa yang membayar pajak dan bagaimana pajak dibelanjakan. Baik, terima kasih. Hanya itu materi yang bisa saya bawakan. Sekian.